bacakan talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, tadi saya jelaskan adalah umurnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya itu melaksanakan ibadah umrah sebanyak 4 kali. Kemudian Bapak dan Ibu, bahwasanya waktu pelaksanaan umroh itu sebenarnya tidak terikat, kecuali yaitu hari-hari tertentu ketika musim haji, yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah, tanggal 10 Dzulhijjah, hari tasyrik 11, 12, 13. Selebih daripada itu boleh, akan tetapi diatur regulasinya oleh pemerintah Saudi dan pemerintah kita sendiri. Ya, jadi pelaksanaan ibadah umroh ini bebas ya, kecuali tanggal-tanggal tertentu yang disebutkan tadi, tanggal 9 Dzulhijjah, tanggal 10 Dzulhijjah, kemudian hari tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah, di mana ketika itu jemaah haji sedang berada di Mina untuk melakukan melempar jumroh. Kemudian Bapak dan Ibu, melaksanakan ibadah umroh ini adalah yaitu semata-mata karena untuk mencari ridho Allah. Jadi bukan karena nanti setelah kita pulang dari tanah suci, oh ini baru pulang dari tanah suci mau dipanggil haji dan umrah. Ya. Jadi wa'atimul hajja wal umrata lillah. Itu tujuan daripada kita melaksanakan ibadah umroh ini semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dengan berbagai macam cara Allah memanggil bapak dan ibu, ya. Jika memang takdirnya Allah memanggil bapak dan ibu sampai ke umrah, bahkan ada yang tanpa biaya Allah sampaikan ajalnya. Itu cara Allah memanggil hambanya yang diinginkan, ya. Begitu banyak juga saudara-saudara kita yang di luar sana secara kesehatan, sehat jasmani, secara finansialnya dia mampan, tetapi menangkap Allah belum memanggilnya, maka dia belum sampai untuk menunaikan ibadah haji ataupun ibadah umroh, ya. Adapun keutamaan maupun fadilah daripada kita melaksanakan ibadah umroh ini, agar nanti kita melaksanakan ibadah umroh ini tidak hanya sekedar pergi tamasya, pergi jalan-jalan biasa. Jadi ini adalah perjalanan suci untuk memenuhi panggilan Allah yang Maha Suci, sehingga kita nanti kembali dari tanah suci menjadi fitrah kembali, ya. Nah, fadilah ataupun keutamaan ketika kita melaksanakan ibadah umroh yang pertama ada salah satu sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Qultu ya Rasulullah, wahai ya Rasulullah, ala nisa'i jihadun, apakah seorang wanita itu wajib untuk berjihad?" Salah satu sahabat bertanya kepada Rasulullah. Dijawab oleh Rasulullah, qala na'am, iya. Ala nisa'i jihadun la qitala fihi al-hajj wal umrah, yaitu jihadnya para perempuan, ibu-ibu, ya, kaum ibu-ibu yang cantik-cantik di depan ini, yang nanti akan melaksanakan ibadah umroh itu, kata Rasulullah, bahwasanya ibu-ibu itu sedang berjihad di jalan Allah. Jihadnya itu bukan hanya berbentuk perperangan seperti sekarang ini antara Iran dengan Israel, tidak seperti itu. Tetapi kata Rasulullah menempatkan bahwasanya kaum ibu-ibu ketika melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umrah, bahwasanya dia sedang berjihad di jalan Allah. Kemudian disebutkan juga jihadul kabiru was-saghiru wad-dha'if al-hajj wal umrah. Kemudian jihadnya orang-orang tua, mungkin sudah ada lansia, ya, yang sudah lemah. Kita pernah melihat jamaah haji ataupun jamaah umrah yang duduk di kursi roda tanpa ada kekuatan, tetapi karena haji Allah tambahkan rezeki kita sehingga kita bisa minimal 1 tahun 1 kali itu menunaikan ibadah umrah. Karena Bapak dan Ibu, ketika kita sudah pernah umrah, kemudian kita memandang Ka'bah, itu rindunya semakin rindunya itu. Ya, Ibu kebayang, Bapak kebayang tidak? Ketika
ketika kita hadirnya rasa rindu, tetapi kita tidak bisa menyentuh, itu sedihnya sangat luar biasa. Nah, ketika kita hadir di depan Baitullah, kita ungkapkan rasa rindu kita menyentuh Ka'bah, kita peluk itu Ka'bah. Kalau ketika itu kita menyentuh Ka'bah, kemudian kita peluk, itu pasti akan menangis rasa penuh bahagia bahwa Allah sampaikan kita kembali ke tanah suci dan ke rumahnya. Ya, umrohnya akan menjadi sunnah, yaitu apabila dilakukan itu untuk bersifat yang bayar, bernazar dan lain sebagainya. Nikmat Allah yang belum kita syukuri, dan berapa banyak pula panggilan Allah yang kita tunda. Hari ini kita bukan lagi hanya bersiap untuk melakukan perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan hati dan jiwa, perjalanan pulang menuju kepada Allah. Mari kita berjanji dalam hati kita bahwa perjalanan ini bukanlah sekedar perjalanan wisata, bukanlah pula sekedar mengukurkan rukun, tetapi inilah awal dari hijrah hidup kita untuk menuju ampunan, menuju kedamaian, menuju Allah yang Maha Penyayang. Tetaplah tunduk, tetaplah hening. Biarkan air mata kita jatuh jika ingin terjatuh. Biarkanlah hati kita yang berbicara kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sofa di sini. Jadi Bapak dan Ibu, posisi kita ketika kita berada di bukit sofa di sini menghadap Ka'bah, lalu kita turun untuk melakukan sa'i. Nah, ketika nanti sebelum sampai di Marwah, sana sama Marwah ya, ini kan dua jalur nih, jalur. Saya putar aja, saya balikin, karena posisi lampu hijaunya di sebelah kiri. Ini lampu hijau satu sama lampu hijau yang kedua. Ini adalah posisinya, dia ada dua arah, ya, dua arah, dua jalur. Mendekati Bukit Sofa ada pilar hijau 1 dan 2. Mendekati Bukit Marwah juga sama. Intinya dua jalur ini ada dua pilar hijau 1 dan 2 menjelang sampai ke Bukit Sofa ataupun menjelang sampai ke Bukit Marwah. Dua-dua jalur ini ada pilar hijau. Bagi tajawaz amma ta'lam ma la na'lam innaka ta'lam innaka antallahu azizul akram. Kalau hafal ya. Jadi kalau ibu-ibunya cukup jalan seperti biasa saja. Tidak disunahkan. Jadi disunahkan dari kecil itu bagi kaum laki-laki. Setelah selesai 7 kali putaran, maka kita berakhir di bukit apa kira-kira? Kita berawal dari bukit dan berlaku larangan. Ya. Ketika sudah memakai kain ihram seperti ini dan sudah melafazkan niat, maka bapak tidak boleh lagi memakai daleman. Ya, anggap ibu tidak dengar dulu. Jadi bapak-bapak ini hanya memakai ihram ini saja, 2 helai ini saja. Ya, jadi tidak boleh memakai tutup kepala, topi, kopiah, sorban itu tidak boleh. Kemudian tidak boleh memakai pakaian berjahit, yaitu
termasuklah celana dalam. Jadi tidak boleh memakai dalaman. Kemudian tidak boleh menutup mata kaki dengan sepatu ataupun kaos kaki. Itu untuk umroh kita yang pertama. Kemudian setelah tuntas tahallul, maka Bapak dan Ibu untuk kembali ke hotel dan istirahat. Nah, nanti tadi ada terlewatkan. Ketika nanti di Madinah itu ada namanya city tour ataupun ziarah sekitar, pertama akan ada jadwal ziarah di sekitar Masjid Nabawi. Ya, jangan jadikan jarak antara hotel dengan Masjid Nabawi dengan Masjidil Haram sebagai penghambat kita untuk sholat 5 waktu berjamaah di Masjid Nabawi maupun di Masjidil Haram. Ya, dari sekarang latihan. Misalkan bangun jam 3 subuh, kita langsung ke masjid, sholat malam sambil menunggu adzan, kan 2 kali adzan. Ya, sambil menunggu adzan subuh kita doa, terserah doa kita saja. Capek kita mikir, kita istighfar, tapi istighfar baca selawat yang pendek aja, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Yang pendek saja istighfar, bila perlu 10 kali, 10.000 istighfar kita terus beristighfar kepada kita. Mumpung kita berada di kota suci Mekah, berada di kota suci Madinah, ya, di mana dua-dua tempat ini adalah merupakan tempat yang istijabah. Ketika kita berdoa, doanya dikabulkan oleh Allah. Ketika kita minta ampun, Allah ampunkan dosa-dosa kita. Rugi, mumpung masih ini makam Ibrahim. Kemudian pojokan ini adalah rukun Irak, Hijr Ismail, rukun Syam, rukun Yamani. Kemudian di sini ada Hajar Aswad lagi sebagai untuk awal dan akhir dari setiap putaran. Ya, ini semuanya Bapak dan Ibu adalah tempat-tempat yang mustajab, ya. Ketika kita berdoanya Allah kabulkan. Ketika kita minta ampun, insya Allah Allah ampunkan dosa-dosa kita. Para sahabat serta para pengikutnya, dan semoga kita semua senantiasa mendapatkan syafaatnya hingga yaumil qiyamah. Amin. Bapak Ibu calon tetamu Allah, calon diyufullah wa diyufur rahman, perkenalkan saya di sini atas nama manajemen penyelenggara perjalanan ibadah haji dan umroh PT Amanah Haji Wisata. Barangkali di antara Bapak dan Ibu yang hadir di depan sudah ada yang mengenal saya. Saya nanti akan mendampingi Bapak dan Ibu keberangkatan di tanggal 29 Agustus, dan insya Allah keberangkatan di tanggal 3 Agustus akan didampingi oleh tour leader yaitu Ustadz Hasan Basri yang berada di samping saya. Untuk keberangkatan pada tanggal 3 Agustus akan didampingi oleh Ustadz Hasan Basri yang ada di samping kiri saya. Dan ini adalah Direktur Utama dari PT Amanah Haji Wisata, yaitu Bapak Haji Fatur Rahman Marwan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمك بمزيدا. يا الله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا من جميع السيئات وترفعنا بعيدك على الدرجات وتبلغنا في أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة
في الجسد وزيادة في العلم وعافية في رزقي وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا وعذاب الآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا الله يا علم بالصدور أخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم اجعل عمرتنا عمرة مبرورا وسعينا سعيا مشكورا وذنبنا ذنبا مغفورا وعملنا عملا صالحا مقبولا وتجارتنا تجارة لن تبور. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunkan segala dosa-dosa kami ya Allah, dosa kepada kedua orang tua kami, dosa kepada saudara-saudara kami, dosa kepada guru-guru kami. Ya Allah, berikanlah perlindungan kepada kami untuk memenuhi panggilan-Mu, memenuhi panggilan untuk menuju rumah-Mu dalam rangka menaikkan ibadah umrah. Ya Allah, kabulkanlah segala doa kami dan ampunkanlah segala dosa-dosa kami. Hanya kepada-Mu kami bermunajat. Allahumma ya Allah, berikanlah kepada kami tempat yang mulia di sini ya Allah. Ya Allah, janganlah kami berikan sesuatu yang keluar kemampuan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad